Halo semua, ini Pixel. Dalam video ini kita akan menjelaskan bagaimana cara subscribe produk dari Lazada ke Bukalapak. Nah, sekarang kita ada dua caranya untuk subscribe produk dari Lazada. Yang pertama, masukkan URL produk di sini, lalu klik mulai subscribe. Ini cara pertama. Yang kedua, menampakkan ekstensi. Cara kedua, menampakkan ekstensi, lalu langsung subscribe dari Lazada. Dalam video ini kita menggunakan cara kedua, yaitu menampakkan ekstensi, subscribe produk, info produk, upload produk. Nah, kalau kita mau menampakkan ekstensi di sini, klik tombol Get Chrome Extension, lalu kita akan masuk ke halaman ini. Lalu klik tambah ke Chrome. Selanjutnya klik tambahkan ekstensi. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan ke Chrome. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke halaman Lazada untuk subscribe produk. Nah, di sini Anda bisa mencari produk yang Anda mau subscribe. Misalnya, saya mau subscribe baju tas wanita. Nah, kalau kita mau subscribe produk tas wanita, kita di sini masukkan tas wanita. Selanjutnya, klik mencari. Nah, di sini Anda bisa lihat tombol subscribe Pixel. Nah, ini tombol subscribe Pixel. Klik sini untuk subscribe produk. Nah, ini sudah berhasil subscribe 4 produk. Kalau sudah selesai, kita bisa klik tombol ini untuk masuk ke halaman hasil subscribe untuk import produk ke toko, yaitu langkah ini, import produk. Nah, di sini kita bisa import satu-satu, klik icon ini, selanjutnya pilih Bukalapak, yaitu dalam video ini kita subscribe dari Lazada ke Bukalapak. Jadi kita di sini pilih Bukalapak, lalu pilih toko tujuan kami. Selanjutnya klik import. Nah, ini sudah berhasil import ke daftar. Selanjutnya kita mau klik tombol ini untuk masuk ke daftar untuk mengetik produk dan mengupload produk. Nah, ini import satu-satu. Jika mau import secara massal, di sini bisa centang beberapa produk. Lalu klik import ke toko. Di sini pilih Bukalapak dan toko tujuan kami. Selanjutnya klik import. Nah, ini sudah berhasil 4. Selanjutnya kita mau klik tombol ini, daftar draft, untuk masuk ke halaman draft, mengetik produk dan upload produk. Ini langkah keempat, yaitu upload produk. Nah, Anda harus menyelesaikan
pengertian proto di daftar draft sebelum ditampilkan. Nah, di Pixlr Anda dapat menggunakan fitur pengertian massal untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan Anda. Nah, masuk ke halaman daftar. Selanjutnya di sini Anda bisa mengerti proto. Klik tombol ini untuk mengerti proto satu-satu. Di sini mau pilih kategori dan variasi dulu. Selanjutnya klik simpan dan lanjutkan untuk masuk ke halaman berikutnya. Kalau Anda mau mengerti proto secara massal, nah di sini bisa tentang beberapa proto yang Anda mau mengerti. Selanjutnya klik masa edit. Nah, di sini klik masa edit. Nah, di sini sama, kita mau pilih kategori dan variasi dulu. Jika kategori proto asli sama, misalnya proto ini. Jika marketplace sama, kategori proto sama, kita bisa menerapkan kategori yang dipilih dan variasi yang dipilih secara massal. Nah, misalnya contohnya, kita mau pilih kategori untuk proto ini dulu. Di sini pilih kategori. Selanjutnya di sini pilih variasi. Nah, di sini kategori dan variasi akan diterapkan pada semua proto tarang kategori proto asli ini. Nah, ini kategori. Ini berarti kalau kategori proto asli sama dengan kategori ini, klik konfirmasi, sistem akan otomatis menerapkan kategori ini dan variasi ini ke proto itu. Nah, ini sama. Ini juga dari Lazada dan kategorinya juga sama. Di sini kita pilih kategori. Lalu variasi, konfirmasi. Nah, ini akan diterapkan. Karena proto ini kategori aslinya sama, marketplace-nya juga proto ini kategori aslinya berbeda dan marketplace-nya juga berbeda. Ini dari Shopee. Jadi kita mau pilih kategori untuk proto itu sendiri. Ini pilih variasi. Kalau sudah selesai, klik simpan dan lanjutkan untuk masuk ke halaman berikutnya. Nah, dalam halaman ini Anda harus mengerti atribut yang wajib diisi. Jika ada yang bintang merah adalah informasi yang wajib diisi. Kalau tidak ada, bisa langsung masuk ke klik tombol ini, langsung masuk ke halaman berikutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke halaman pengertian massal. Di sini Anda bisa centang informasi yang mau diedit. Nah, misalnya. Selanjutnya, dalam halaman ini Anda bisa mengerti informasinya secara massal. Nah, juga bisa mengerti satu-satu tentang, misalnya di sini kita mau menampakkan tua atau hapus. Nah, ini juga bisa mengerti satu-satu. Ini juga bisa, semuanya juga bisa mengerti satu-satu lah. Kecuali itu, klik tombol ini bisa massal mengerti. Nah, ini nama proto. Di sini Anda bisa menampakkan teks di awal atau menampakkan teks di akhir atau ganti teks atau hapus kata. Misalnya kita mau menampakkan kata ini di awal. Selanjutnya menampakkan
kata ini di akhir. Selanjutnya klik konfirmasi. Nah, sistem akan otomatis menampakkan secara massal. Nah, kalau kita mau menghapusnya atau menggantinya, misalnya sekarang saya menghapus kata ini, klik konfirmasi. Nah, ini akan menghapus secara massal. Misalnya kalau kita mau ganti teks Tiki ini dengan kata ini, klik konfirmasi. Nah, sekarang akan mengganti secara massal. Nah, ini hanya dapat berisi 6 sampai 150 kategori. Ini karena terlalu panjang, kita mau menghapusnya. Nah, kalau ini tidak boleh menggantung simbol selain dua ini. Ini karena atas simbol ini, jadi kita mau menghapusnya. Nah, ini juga sama. Tidak bisa atas simbol ini. Hapus. Nah, ini deskripsi, caranya sama. Ini bisa pilih caranya ganti teksi, hapus teksi, atau tanpa teksi. Cara menggunakannya sama, pakai nama Proto. Selanjutnya ini SKU. Ini menghasilkan SKU dengan satu klik. Kalau Anda mengisi awalan di sini, sistem lalu klik konfirmasi, sistem akan otomatis menghasilkan SKU produk ini menurut format ini, yaitu awalan, variasi 1, variasi 2. Variasi 1 di sini, hitam, ini variasi 1, coklat, ini juga variasi 1. 40, 43, 41, ini variasi 2. Nah, misalnya sekarang saya masukkan kata ini jadi awalan, selanjutnya klik konfirmasi. Nah, sistem akan otomatis menghasilkan SKU secara massal. Nah, ini akan awalan variasi 1, variasi 2. Ini juga. Selanjutnya ini SKU foto. Klik sini bisa sesuaikan urutannya. Selanjutnya Anda bisa klik icon ini untuk hapus, klik icon ini bisa tanpa foto. Selanjutnya ini stoknya, Anda bisa mengerti satu-satu, juga bisa mengerti secara massal. Ini hakannya bisa pilih tanpa, kurangi, atau ganti. Kalau tanpa dan kurangi bisa pilih pakai nilai nominal atau pakai persen. Nah, sistem akan otomatis menaik. Ini kursinya, Anda harus mengerti satu-satu. Misalnya di sini masukkan jumlah pembeli minuman, selanjutnya di sini masukkan harganya. Nah, ini bisa aktif atau non aktif, dapat dibeli atau tidak. Kalau non aktif tidak bisa dibeli, kalau aktif bisa dibeli. Selanjutnya ini pembeli minuman, lalu ini perlatnya. Perlatnya bisa masukkan secara massal. Nah, kalau sudah selesai kita bisa klik simpan atau simpan dan tampilkan. Kalau simpan berarti menyimpan di daftar aja. Kalau Anda mau upload ke toko, klik simpan dan tampilkan. Nah, kalau produk itu berhasil diupload ke toko, produk itu akan muncul di toko Anda, dan kecuali itu akan muncul di daftar live. Tapi kalau produk itu gagal diupload, produk itu akan muncul di daftar gagal, yaitu daftar ini. Selanjutnya, produk itu tidak akan dimuncul di toko Anda. Anda harus masuk ke daftar gagal untuk melihat kesalahannya, lalu mengerti produk dan mengupload produk lagi. Oke, video ini sampai sini. Jika ada pertanyaan yang lain, bisa hubungi kami di Posai Bibi atau Telegram. Terima kasih banyak.